Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lilis Hoiria SE MSI yang berhalangan hadir hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosita Fida sebagai moderator dan tiga rekan saya yang bernama Saya Daya Suci. Saya Sisi Anggraini. Saya Muhammad Zaki Afzal Fikri. Selanjutnya di sini kami kelompok dari Provinsi Sumatera Barat akan menjelaskan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat. Jadi di Indonesia adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke yang memiliki budaya, sejarah, dan tradisi yang beragam. Keberagaman ini menjadi kekuatan yang mempererat persatuan. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus membangun infrastruktur, pendidikan, dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun tetap menjaga kelestarian lingkungannya yang kaya akan keanekaragaman hayati. Masyarakat Indonesia dikenal dengan gotong royong, toleransi, dan semangat kebersamaan. Meski menghadapi tantangan seperti ketimpangan sosial dan perubahan iklim, kerjasama dan optimisme warga menjadi modal penting untuk masa depan yang lebih baik. Di sini ada profil sosial ekonomi wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel di atas, terlihat bahwa populasi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga tahun 2025, meningkat dari 5,53 juta jiwa menjadi 5,91 juta jiwa. Jumlah rumah tangga juga menunjukkan tren positif antara tahun 2022 dan 2024 yang menunjukkan adanya tambahan unit rumah di wilayah tersebut. Tingkat pengangguran yang terlihat menunjukkan variasi, tetapi cenderung menurun dari 6,28% di tahun 2022 menjadi 5,75% di tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam keadaan lapangan kerja di sisi lain. Data mengenai status pernikahan menunjukkan bahwa persentase perceraian baik hidup maupun mati berada di kisaran 2-6%, sementara mereka yang masih lajang mencakup lebih dari 36%, yang menunjukkan dominasi penduduk muda secara keseluruhan. Indikator sosial ini memberikan gambaran bahwa perubahan dalam populasi dan struktur sosial di Sumatera Barat terus berlangsung, namun tetap memerlukan perhatian khusus, terutama pada masalah pengangguran dan perubahan dalam struktur kekeluargaan. Lanjut, ada indeks ketahanan pangan atau posisi, ranking, dan status 2019 sampai 2024 wilayah Sumatera Barat. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Cici Anggraini. Oke, selanjutnya yaitu ada indeks ketahanan pangan, posisi atau ranking dan status dari tahun 2019 sampai 2024 wilayah Sumatera Barat. Melihat tabel di samping, Provinsi Sumatera Barat umumnya masih berada dalam kategori tahan, meskipun nilai IKP dan peringkatnya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan masih perlu dilakukan, terutama dengan memperkuat sistem produksi pangan, meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, serta menangani risiko kerentanan wilayah. Dengan strategi yang tepat, Sumatera Barat memiliki peluang untuk memperbaiki posisi dan kualitas ketahanan pangannya di masa depan. Oke, selanjutnya. Oke, di selanjutnya ini ada kondisi ketahanan pangan Sumatera Barat berdasarkan pilar ketersediaan, akses, dan stabilitas, serta pemanfaatan pangan yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Oke.
Baik, yang pertama ada pilar ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di Sumatera Barat dapat ditinjau dari kemampuan produksi pertanian, terutama padi sebagai komoditas utama, serta ketersediaan energi dan protein per kapita yang tercantum dalam neraca bahan makanan (NBM). Berdasarkan ringkasan eksekutif BPS Sumatera Barat 2024, luas panen dan produksi padi menunjukkan bahwa provinsi ini masih memiliki kapasitas produksi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok. Data NBM juga menunjukkan bahwa ketersediaan energi dan protein masyarakat berada pada kategori cukup, meskipun distribusinya tidak selalu merata antar wilayah. Yang kedua ada pilar akses dan stabilitas pangan. Akses dan stabilitas pangan dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, distribusi pangan, serta kestabilan harga. BPS mencatat bahwa garis kemiskinan Sumatera Barat meningkat sebesar 9,33% pada Desember 2024, yang menandakan menurunnya kemampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan berkualitas. Kesejahteraan petani sebagai produsen pangan menjadi aspek penting, dan peningkatan nilai tukar petani dipandang sebagai indikator kunci untuk memastikan para petani mampu mengakses pangan dengan layak. Yang ketiga, pilar pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan berhubungan dengan bagaimana masyarakat mengolah dan mengonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Berdasarkan publikasi pola konsumsi makanan penduduk Provinsi Sumatera Barat 2023, pola konsumsi masyarakat masih didominasi oleh beras. Meskipun terdapat lebih dari 197 komoditas pangan yang berpotensi menunjang pemenuhan gizi. Data konsumsi energi dan protein menunjukkan bahwa kebutuhan gizi masyarakat umumnya terpenuhi. Namun, terdapat disparitas konsumsi antar wilayah dan antar kelompok ekonomi. Materi selanjutnya dijelaskan oleh Kak Jaki. Oke, selanjutnya ada aspek ketahanan pangan Sumatera Barat berdasarkan aspek ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, hukum, fisik, dan lingkungan. Sumatera Barat sebagai provinsi yang berbasis agraris, memiliki kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan yang beragam. Dan hal ini berpengaruh terhadap ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di daerah tersebut. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai lembaga terkait, kajian ketahanan pangan dapat dilihat dari sejumlah aspek untuk mengetahui kemampuan provinsi ini dalam menjaga stabilitas pangan bagi seluruh penduduknya. Karena itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek ekonomi, teknologi, sosial, budaya, serta lingkungan dan kondisi fisik menjadi penting sebagai dasar dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Nah, di sini ada berbagai aspek
Yang pertama itu ada aspek ekonomi. Aspek ketahanan pangan Sumatera Barat dipengaruhi oleh struktur perekonomian daerah yang masih didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan modal petani, fluktuasi harga hasil pertanian, serta tingginya ketergantungan pada kondisi musim. Produktivitas pertanian belum maksimal karena sebagian besar petani memiliki lahan kecil dan menghadapi biaya input yang tinggi. Namun demikian, peluang pengembangan agroindustri seperti beras solok, gula tebu, dan produk hortikultura olahan dapat meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru. Untuk menciptakan stabilitas pangan yang lebih baik, pemerintah perlu memperkuat jaringan distribusi, meningkatkan akses pembiayaan bagi petani, serta menjaga stabilitas harga terutama pada masa panen raya. Nah, yang kedua itu ada aspek teknologi. Pemanfaatan teknologi pertanian di Sumatera Barat belum merata. Sebagai petani sudah menggunakan mesin pertanian dasar. Tetapi penerapan teknologi modern seperti smart farming, pemantauan kesuburan tanah, dan aplikasi prediksi cuaca masih sangat terbatas. Keterbatasan alat pasca panen seperti mesin pengering gabah, fasilitas penyimpanan dingin, dan mesin sortir menyebabkan tingginya kehilangan hasil dan ketidakstabilan pasokan pangan. Kendati demikian, penggunaan benih unggul untuk padi, jagung, dan komoditas hortikultura telah meningkat dan berkontribusi pada meningkatan produksi untuk memperkuat ketahanan pangan. Peningkatan kemampuan SDM, penyuluhan, serta pemerataan akses terhadap teknologi pertanian modern menjadi sangat penting. Nah, yang ketiga itu ada aspek sosial dan budaya. Sumatera Barat memiliki modal sosial yang berkat sistem kekerabatan matrilineal dan budaya gotong royong yang masih terpelihara. Nilai-nilai lokal seperti keberadaan surau, balai adat, dan musyawarah menjadi sarana penting dalam menjaga kebersamaan termasuk dalam pengelolaan pangan keluarga. Namun, perkembangan zaman urbanisasi dan menurutnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian menimbulkan tantangan baru. Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung memilih makanan instan membuat pangan lokal tradisional semakin terpinggirkan. Penguatan pendidikan tentang pangan lokal, peningkatan peran keluarga, dan revitalisasi nilai-nilai budaya pertanian diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan sektor pangan. Nah, yang terakhir itu ada aspek lingkungan dan fisik. Secara geografis, Sumatera Barat memiliki tanah yang subur, curah hujan yang tinggi, serta wilayah dataran tinggi yang cocok untuk budidaya padi, buah, dan sayuran. Namun kondisi lingkungan di provinsi menghadapi berbagai ancaman seperti banjir, tanah longsor, abrasi pantai, dan pemanasan global. Alih fungsi lahan pertanian ke kawasan permukiman pariwisata dan industri juga mempersempit area produksi pangan. Selain itu, kerusakan daerah aliran sungai, deforestasi, dan erosi menyebabkan semakin berkurangnya ketersediaan air untuk irigasi. Perubahan iklim memicu kejadian cuaca ekstrim yang berdampak pada gagal panen di beberapa daerah. Upaya mitigasi bencana, perlindungan lahan pertanian, pangan berkelanjutan atau LP2B, serta konservasi lahan menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja raise hand. Baik, yang pertama boleh Tami. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, jika garis kemiskinan Sumatera Barat meningkat 9,33% pada Desember 2024, bagaimana pemerintah daerah memastikan kelompok paling rentan tetap mampu mengakses pangan berkualitas? Perlu diulang? Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Verlita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, apakah tingkat konsumsi pangan masyarakat Sumatera Barat sudah sesuai standar gizi dan faktor-faktor budaya apa yang memengaruhi pola makan tersebut? Cukup? Boleh diulang pertanyaannya?
Apakah tingkat konsumsi pangan masyarakat Sumatera Barat sudah sesuai standar gizi? Dan faktor-faktor budaya apa yang memengaruhi pola makan tersebut? Oke, cukup. Terima kasih, Verlita. Selanjutnya, Sasti Fani. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Izin bertanya, bagaimana cara pemerintah mengatasi disparitas konsumsi antar wilayah? Oke, selanjutnya, boleh Siva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mau nanya di bagian aspek ekonomi. Kalian tadi menyoroti tantangan fluktuasi harga hasil pertanian, terus tingginya ketergantungan pada komoditas tertentu, dan perlunya memperkuat dukungan distribusi. Nah, bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian masalah-masalah struktural ini untuk menstabilkan harga dan pendapatan petani? Cukup. Jadi inti pertanyaannya itu apa? Bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian masalah-masalah struktural ini untuk menstabilkan harga dan pendapatan petani. Itu. Oke, terima kasih. Ya, Pertanyaan yang terakhir itu ada siapa ya? Adel. Boleh Baik, Adel langsung saja. terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertanyaannya tuh, mengapa tingkat pengangguran menurun, tetapi garis kemiskinan justru meningkat? Apa faktor yang struktural yang mungkin menjadi penyebab kontradiksi ini? Cukup? Cukup untuk Adel. Terima kasih Adel. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ataya Suci. Oke, baik. Kesimpulan dari materi hari ini, ketahanan pangan Sumatera Barat dipengaruhi oleh kondisi sosial sampai ekonomi, lingkungan, dan produksi pertanian yang terus berubah. Jumlah penduduk meningkat dan pengangguran menurun. Namun, perubahan struktur keluarga tetap perlu diperhatikan. IKP 2019 sampai 2024 menunjukkan kategori tahan, meskipun nilai dan peringkatnya tidak stabil. Produksi padi dan hortikultura masih mampu memenuhi kebutuhan, tetapi ketergantungan pada beras, rendahnya diverifikasi konsumsi, serta risiko perubahan iklim menjadi hambatan. Akses pangan juga terganggu oleh daya beli yang lemah, distribusi yang belum merata, serta kenaikan garis kemiskinan. Sementara itu, pemanfaatan pangan cukup baik meski literasi gizi masih rendah. Rendahnya produktivitas, keterbatasan teknologi, ancaman bencana, dan alih fungsi lahan turut melemahkan ketahanan pangan. Meski memiliki potensi agraris besar, Sumatera Barat tetap memerlukan peningkatan distribusi, diverifikasi pangan, penggunaan teknologi, konservasi lahan, dan edukasi gizi untuk memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.